Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya sehingga saya dapat diberikan kesempatan untuk membuat video terkait dengan PDD UKT-PT video pengajaran sebagai salah satu syarat seleksi sertifikasi dosen tahun 2022. Perkenalkan, nama lengkap saya Kubaila Fajrin Ega Soraya SPDMM. Saya merupakan dosen tetap pada Prodi Komputerisasi Akuntansi dari AMIK Citra Buana Indonesia yang bertempat di Kota Sukabumi dengan nomor NIDN 0416118702. Di video ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Strategik, yang disampaikan meliputi DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Di mana mata kuliah Manajemen Strategik ini adalah mata kuliah wajib pada semester 6 dengan kode MKC37MB dengan bobot SKS 2 SKS. Kemudian selanjutnya yaitu deskripsi mata kuliah manajemen strategik ini, yaitu tentang menekankan pada keputusan strategis jangka panjang yang berhubungan dengan keputusan strategik. Selanjutnya capaian yang diharapkan dari mata kuliah manajemen strategik ini yaitu mahasiswa itu mampu memahami pengantar manajemen strategik, mampu memahami pengambilan keputusan strategik, mampu memahami tanggung jawab sosial dan etika dalam manajemen strategik, memahami pengamatan lingkungan EVAS dan IPAS, memahami pengamatan analisis SWOT, mahasiswa memahami perumusan strategik, memahami strategi posisional bisnis, dan memahami implementasi strategi. Untuk mendukung ketercapaian mata kuliah manajemen strategik ini, saya memberikan materi-materi pembelajaran dari manajemen strategik. Yang pertama ada pengertian manajemen strategik, pengambilan keputusan strategik, evolusi manajemen strategik, pengaruh manajemen strategik terhadap kinerja dan elemen dasar manajemen strategik. Kemudian ada perubahan strategik, ada model strategik itu gimana, ada dewan komisaris perusahaan, ada manajemen puncak, bisnis dan hubungan interaktif, kemudian selanjutnya isu tentang tanggung jawab etika dan tanggung jawab bisnis, sintesis faktor EPAS dan IPAS, analisis SWOT, meninjau misi dan tujuan perusahaan, kemudian strategi bersaing dari Porter. Sistem pembelajaran atau model perkuliahan yang saya ambil yaitu melalui kuliah online, di mana mahasiswa diberikan materi dari video yang saya kirim pada grup WhatsApp. Yang selanjutnya metode pembelajaran yang saya ambil pada kesempatan kali ini adalah metode ceramah, di mana saya menyajikan materi pembelajaran melalui proses penuturan secara lisan. Kemudian buku yang saya gunakan untuk manajemen strategik ini adalah buku berjudul Manajemen Strategik karangan David Hanger dan Thomas L. Wheeler. Selanjutnya yaitu interaksi dosen dan mahasiswa. Interaksi dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan online ini terjadi dalam grup WhatsApp. Saya akan mengirimkan video kepada mahasiswa dalam grup WhatsApp, kemudian mahasiswa mengikuti mata kuliah, mengikuti video tersebut, dan di akhir saya akan melakukan assessment atau penilaian dari tiap pertemuan. Sistem penilaian atau assessment dari mata kuliah manajemen strategik ini
yaitu pada awal pertemuan saya akan menjelaskan tentang kontrak mata kuliah, tentang sistem penilaian, sehingga mahasiswa bisa well prepare atau menyiapkan perkuliahan dengan baik, sehingga mahasiswa bisa mendapatkan nilai yang terbaik pula. Di sini saya memberikan kehadiran 40%, penugasan 20%, UTS ada 10%, UAS 20%, dan soft skill 10%. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan video pengajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di kelas online mata kuliah manajemen strategik. Pertemuan pertama ini izinkan saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim untuk memulai perkuliahan. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dan dalam keadaan sehat. Harus tetap semangat ya semuanya rekan mahasiswa, meskipun dalam kondisi yang seperti ini. Perkenalkan, nama saya Kubaila Fajrin Ega Soraya SPDMM. Saya merupakan dosen pengampu pada mata kuliah manajemen strategis, di mana ini merupakan pertemuan pertama kita ya rekan-rekan mahasiswa. Maka saya akan mencoba menjelaskan deskripsi mata kuliah manajemen strategik itu apa sih. Jadi manajemen strategik itu menekankan pada keputusan strategik jangka panjang dan memahami pengambilan keputusan strategik. Dan buku wajib yang saya gunakan yaitu manajemen strategik dari David Hanger dan Thomas L. Whelan. Untuk pertemuan pertama ini, rekan-rekan mahasiswa semua diharapkan dapat menjelaskan tentang definisi atau pengertian dari manajemen strategik dan kebijakan bisnis, elemen dasar manajemen strategik, evolusi manajemen strategik, dan pengaruh manajemen strategik terhadap kinerja. Jadi rencana kegiatan kita hari ini, rekan mahasiswa semua, nanti kalian mengamati video yang saya sampaikan ini dan saya kirim ke WhatsApp grup. Kemudian di akhir perkuliahan akan diadakan penugasan atau kuis. Oke, kita lanjut ya pada materi yang pertama. Sebenarnya apa sih manajemen strategik itu? Jadi manajemen strategik itu menurut buku David Hanger dan Thomas L. Whelan ini yaitu serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategik ini meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi, dan terakhir pasti ada evaluasi serta pengendalian. Strategi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos yang diambil dari kata stratos yang berarti militer dan yang berarti memimpin. Agyang yang berarti memimpin. Jadi strategi ini dalam konteks awalnya itu sebagai generalship yang merupakan kerjaan para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan akhirnya memenangkan peperangan. Selanjutnya manajemen strategi itu kan menekankan pada pengamatan dan evaluasi, kesempatan atau opportunity, dan mencegah ada ancaman atau threat, kekuatannya apa, kelemahannya bagaimana. Jadi variabel-variabel internal dan eksternal yang paling menentukan perusahaan di masa yang akan datang diidentifikasi tuh dalam analisis SWOT, di mana kita akan belajar analisis SWOT ini di pertemuan ke-10.
yang saya jelaskan tadi merupakan elemen dasar dari manajemen strategik, yaitu evaluasi lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal dan internal ini meliputi EPAS dan IFAS, juga analisis SWOT. EPAS dan IPAS juga akan kita lebih dalami dalam pertemuan yang ke-9. Yang selanjutnya adalah formulasi strategi. Formulasi strategi ini adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk membuat sebuah tata kelola manajemen yang efektif dari peluang dan ancaman, dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organisasi. Hal-hal yang menentukan penentuan dan pembuatan kebijakan ini, yang pertama, misi organisasi. Misi organisasi itu apa sih? Misi itu adalah tujuan atau alasan kenapa organisasi tersebut didirikan atau eksistensi sebuah organisasi. Sebuah pernyataan misi yang baik dapat mendefinisikan tujuan pokok organisasi. Yang kedua adalah target organisasi, yang merupakan hasil akhir dari perencanaan organisasi. Yang ketiga yaitu peran strategi dalam sebuah organisasi adalah membangun sebuah perencanaan yang komprehensif yang menyatakan bagaimana organisasi itu akan memenuhi misi dan target. Selanjutnya, yang ketiga adalah strategi implementasi. Sebuah proses di mana strategi dan kebijakan diletakkan dalam serangkaian aksi melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Rekan-rekan mahasiswa semua, proses ini melalui perubahan budaya, struktur, atau sistem manajemen secara keseluruhan organisasi. Kemudian implementasinya dilaksanakan oleh komponen manajemen tingkat bawah dan menengah, dan tentu saja dilakukan pengawasan oleh manajemen tingkat atas. Yang selanjutnya ada evaluasi dan kontrol. Sebuah proses di mana aktivitas dan pencapaian hasil organisasi dimonitor sehingga hasil yang dicapai dapat dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Dalam evaluasi ini, keseluruhan pimpinan mengenai menggunakan informasi yang diperoleh untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, manajemen strategik dan kebijakan bisnis. Dalam bukunya, Whelan and Hanger memberikan ciri khusus manajemen strategis pada penekanan keputusan strategik yang mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, rare, keputusan-keputusan yang tidak biasa atau khusus. Konsekuensial, keputusan strategis yang memasukkan sumber daya penting dan menuntut banyak komitmen. Yang ketiga ada directive, keputusan strategis yang menetapkan keputusan yang dapat ditiru untuk keputusan lain dan tindakan-tindakan di masa yang akan datang. Kebijakan bisnis ini lebih menekankan pada perumusan arahan umum yang dapat digunakan untuk pencapaian misi dan tujuan perusahaan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ada evolusi manajemen strategik. Jadi manajemen strategik ini berevolusi dari tahun ke tahun atau dari zaman ke zaman. Dalam bukunya itu Whelan and Hanger, dan menurut penelitian oleh Gluck dan kawan-kawan, ada 4 tahapan dalam evaluasi manajemen strategis rekan mahasiswa. Yang pertama yaitu perancangan keuangan dasar, yang kedua perencanaan berbasis peramalan, yang ketiga perencanaan berorientasi keluar, yang ketiga manajemen strategis. Di mana manajemen strategis ini mencari cara untuk mengelola keseluruhan sumber daya guna mengembangkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, dalam manajemen strategis ini, apa sih pengaruh manajemen strategik terhadap kinerja? Jadi timbul ya pertanyaan mengenai kenapa sih manajemen strategik itu perlu di dalam perusahaan. Jadi proses dari manajemen strategik ini dapat menghasilkan keputusan terbaik karena adanya interaksi kelompok. Selain itu, aktivitas dari formulasi strategi
dapat mempertinggi kemampuan dalam perusahaan untuk menghadapi berbagai macam masalah yang dihadapi. Dengan begitu dapat mempertinggi motivasi kerja. Pengaruh manajemen strategis juga, rekan-rekan mahasiswa semua memiliki pengetahuan tentang manajemen strategis sangat penting bagi kinerja bisnis yang efektif dalam lingkungan yang berubah. Penggunaan rencana strategis dan pemilihan alternatif tindakan berdasarkan faktor internal dan eksternal yang merupakan bagian penting dari pekerjaan manajemen. Jadi jelas ya di sini bahwa manajemen strategi ini bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Dalam menghadapi era globalisasi ini, seperti kita harus bisa membaca kelemahan dan kekuatan apa dalam organisasi kita dengan analisis SWOT, sehingga misi dan visi dapat dicapai. Demikian pembahasan materi dan pertemuan pertama ini. Apabila ada rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh ya diajukan di grup WhatsApp. Insya Allah saya akan mencoba menjawab. Rekan mahasiswa semuanya, di tengah pandemi ini kita harus tetap semangat ya, jangan lupa jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Oke, saya akan merefleksikan atau membuat rangkuman dari pertemuan kali ini ya, bahwa manajemen strategik ini sangat penting bagi kinerja bisnis yang efektif dalam lingkungan yang berubah. Pengembangan jangka panjang dalam mengembangkan strategi akan menentukan kebijakan misi, target, dan peran organisasi. Nanti di akhir perkuliahan saya akan mengirimkan handout dari pertemuan pertama ini, dan pertanyaannya akan saya share juga di grup WhatsApp. Demikian kuliah manajemen strategik pertemuan pertama. Akhir kata kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup ya perkuliahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh dari interaksi antara dosen dan mahasiswa yang terjadi dalam WhatsApp group, di mana saya membuat WhatsApp group manajemen strategik Di sini saya berinteraksi dengan mahasiswa berupa memberikan model perkuliahan dan pertanyaan. Ada pertanyaan di setiap pertemuan dan mereka bisa menjawabnya di dalam forum WhatsApp grup ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.